Baik, sekarang kita berada di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sukabumi yang pada saat ini kita berada di lahan pertanian yang di sini kalau kita kasih nama itu Eco Farm. Karena apa? Karena pengelola pertanian di sini adalah Pak Eko, seorang petani milenial yang khusus mengelola tanaman plastik. Ya sekarang ini kita lihat nih, sekalian kita wawancara karena di sini ada yang lagi nyemprot. Coba kita tanya-tanya. Ini disemprot untuk anti hama apa? Salah satu anak muda yang asli orang daerah sini yang sudah memberikan perhatiannya dan tenaganya memperdalam ilmu di bidang pertanian. Ini tadi Mas Agung, saya lihat Mas Agung lagi semprot, ini untuk hama apa ya? Sama ulat buah. Ulat buah untuk ulat buah sama tusuk daun. Nah ini itu cabainya udah kira-kira umur berapa nih Mas Agung? Udah 2 bulanan kurang lebih. 2 bulanan ya. Ya kira-kira untuk panen itu berapa bulan ya? Kurang lebih sebulan lagi ya Mas Agungnya? Iya. Kalau dimerahin ini sebulan lagi. Oh ya, kalau sampai buah ini sampai merah, sebulan lagi baru bisa dipanen. Ya. Nah ini nanti dipanen merahnya apa hijaunya? Merahnya juga bisa, hijaunya juga bisa. Oh iya, tergantung permintaan pasar ya. Ya. Oke, Mas Agung, terima kasih. Ya, Kami akan lanjut dulu ini, melihat-lihat ini. Gak apa-apa ya, kita lihat di sini ya. Oke. Ya, sambil menunggu acara dimulai karena beberapa jam lagi akan diadakan di sini acara roadshow masalah pertanian yang nanti akan kita dengar bersama-sama sekaligus. Nah ini yang kita harapkan ini sesi-sesi yang akan dilakukan nanti termasuk pembinaan terhadap petani-petani lokal. Cabai ini sungguh sangat bagus, buahnya besar-besar, dan yang perlu nanti kita tanyakan mungkin nanti ini roadshow cabai besar baja F1 tahan virus, resisten, layu bakteri dan segala macam. Mungkin nanti inilah ilmu nanti yang mau kita pertanyakan dan kita tanyakan ke mereka yang nanti akan datang ke sini. Jadi kita lihat ini aliran air yang langsung menyentuh ke akar tanah. Nah, nanti akan kita coba tanyakan ini teknologinya, teknologi apa, fungsinya untuk apa, sehingga ini harus dipasang. Nanam nggak? Ada yang pada sekarang nggak tomatnya? Nggak ada. Ya baik, setelah diadakan penyuluhan tadi di dalam tenda oleh sumbernya, sekarang kita langsung lihat langsung ke lapangan. Jadi dengan apa yang kita bicarakan tadi di tenda itu langsung kita implementasi di lapangan seperti apa, ya kita lihat aja. Nah ini semua para petani-petani muda ini yang dari kawasan Sukabumi, ada yang dari Cianjur, ada yang dari Kelapa Tunggal, macam-macam. Jadi langsung terjun ke lapangan. Gencar gini mah cepet Pak, seminggu kayak merah. Petani sukses. Warna merah maju. Ya, selamat sore. Kelihatan acara sudah selesai, penyuluhan sudah selesai, semuanya dibicarakan. Nanti sekarang ini kita coba cari informasi yang sedetail mungkin dengan narasumber yang harus. Ya, selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Pak. Apa kabar? Baik. Masa kita pakai masker ya Pak ya di masa pandemi sekarang. Ini Pak, kita mau tanya. Dari tadi kita sudah ikutin acaranya. Bapak sudah banyak petani, kelompok Bapak yang di sini. Nah, kita mau tahu nih Pak. Ini sering kita mendengar namanya panah merah. Nah, kita mau tahu lebih jauh nih. Panah merah itu sebenarnya perusahaan, merek apa, atau apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan supaya semua masyarakat di luar sana bisa tahu. Oke.
Panah Merah itu merek dagang Pak, perusahaannya namanya PT Iswesid Indonesia. Oh iya. Nah, PT Iswesid Indonesia ini berdiri sejak tahun 1990. Nah, itu kemudian PT Iswesid ini punya mereknya Cap Panah Merah. Boleh sambil lihat ke kamera Pak ya. Ya, nah Cap Panah Merah ini bergerak di bidang benih sayuran, mulai dari tomat, cabai, timun, kacang panjang, dan lain-lain. Sampai saat ini mungkin lebih dari sekitar 100 varietas yang sudah keluar. Dan tahun ini adalah tahun ke-30 Iswes berdiri. Dan alhamdulillah produk Panah Merah ini atau dari PT Iswes ini sudah dipakai oleh para petani di seluruh Indonesia. Dan Panah Merah ini bukan hanya di Indonesia saja Pak. Panah Merah ini ada di Thailand, ada di Filipina, ada di India. Jadi Iswes ini adalah Iswes internasional. Jadi yang di Indonesia adalah Iswes Indonesia. Itu mungkin Panah Merah. Oke, terima kasih Pak. Mungkin yang kedua Pak, saya mau menanyakan. Nah, yang saya dengar dari tadi Bapak sudah roadshow ke semua lokasi lah. Nah, kira-kira maksud dan tujuannya apa ini Pak? Sampai Bapak kira-kira seperti ini gitu loh Pak. Ya kita mau butuh informasi supaya mungkin masyarakat mungkin bisa lebih tahu Pak pengembangan pertaniannya dan mungkin juga nanti ikut mereka belajar gitu. Oke. Jadi ini kegiatan rutinitas dari perusahaan Pak untuk mengenalkan lebih dekat ke petani dengan beberapa produk-produk keunggulan. Dan saat ini kita sedang mengenalkan cabai besar baja dengan varietas baja, dan ini bisa masuk ke industri ataupun ke pasar-pasar lokal. Nah, biar petani itu tidak salah dalam hal budidaya, sehingga kita mengenalkan karakternya, cara budidayanya yang baik dan yang harus seperti apa. Dan kita bukan hanya di tenis budidaya Pak, tapi kita mengenalkannya juga tentang masalah makinnya seperti apa, kemudian pemupukan juga seperti apa. Karena itu petani mayoritas hanya bisa menanam kemudian tidak tahu masalah pasar. Iya. Itu jadi kita mencoba untuk menghubungkan dari dulu sampai dari budidaya sampai ke pasar. Kalau kita juga tadi ada orang-orang pasarnya yang Ya, yang saya lihat juga tadi ada orang pasar, ada petaninya, ada narasumbernya, semua lengkap ini Pak. Makanya saya lihat ini acara dikemas begitu apik, membuat kita semakin penasaran, ingin bertanya ke Bapak gitu loh Pak. Nah seperti yang barusan Pak kembali lagi, Bapak bilang tadi ini cabai baja Pak ya. Terus terang untuk petani di kita sekarang baru mendengar ini baja. Baja ini kenapa disebut baja Pak? Nah, cabai baja ini karena dia punya kelebihan Pak dari ketahanan virus gemininya. Jadi ketahanan virus gemininya, kemudian dari ketahanan layu bakteri. Dan alhamdulillah di sini sehambaran ini saya lihat tidak ada yang kena virus. Dan intinya perawatan yang baik akan menghasilkan tanaman yang baik, yang sehat. Nah, kalau tanaman yang sehat akan menghasilkan produksi yang tinggi. Nah, kalau menghasilkan produksi yang tinggi, otomatis nanti apalagi kalau harga lagi bagus akan menghasilkan uang banyak. Iya, berarti intinya kembali lagi kepada petaninya, pengelolanya. Betul. Sehingga dan tujuan yang paling utama ke depannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Iya. Nah ini kembali lagi Pak, ini kita kan sering mendengar Pak, apalagi sekarang ini di TV, baik di media sosial, kita mendengar seruan-seruan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, seperti kemarin Bapak Gubernur yang membuat slogan Ayo Bertani, termasuk Bapak Presiden Pak Jokowi yang beberapa bulan lalu di saat dia berada di Sumatera Utara sampai menyempatkan diri masuk ke lahan pertanian dan duduk di sebelah guludan. Nah ini mau saya tanyakan ke Bapak sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, bagaimana tanggapan Bapak terhadap program-program pemerintah yang sekarang yang seakan-akan kita kembali lagi didorong untuk bertani seperti dulu gitu Pak? Kalau menurut saya dunia pertanian ini tidak akan habis Pak. Jadi selama orang-orang di dunia ini masih hidup itu membutuhkan makan. Makan itu dari mana? Hasilnya dari para petani Pak. Maka dari itu petani ini kita harus support, harus disupport dalam hal teknik
budaya, kemudian pola pemikirannya. Kita harus rubah supaya jangan ada bahasa petani itu timbul lagi. Ya, Nah, jadi kita harus mensupport, memberikan pengarahan, mencerdaskan para petani yang akhirnya nanti timbullah petani yang berhasil. Iya. Karena dalam dunia pertanian ini tidak seperti dunia-dunia yang lain, Pak. Iya. Karena setiap orang butuh makan. Iya. Nah, makan ini dari siapa gitu? Ini dari petani. Makanya Iya. kalau petaninya kita cerdaskan, insya Allah, Iya. hasil pun akan besar. Iya, ini saya pernah ingat dulu waktu sekolah, Pak. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, akan timbul petani berdasi. Tidak salah syair lagu yang dulu ya. Orang tani, orang mulia, orang yang kucinta, orang yang menjunjung tinggi tanah Indonesia. Iya. Nah, gitu. Nah, kembali Pak yang terakhir, saya ini adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan yang bergabung di Lapas Sukabumi. Saya mau menanyakan kepada Bapak bagaimana tanggapan Bapak terhadap KK Sukabumi yang dalam hal ini PT Bintang Raya Lokastari sebagai penanggung jawab wilayah atau pengelola kawasan yang sudah memberikan ruang kepada petani-petani milenial seperti Pak Eko dikasih kesempatan bergabung di lahan seperti ini. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau menurut saya ini sangat bagus ya Pak, sangat bagus untuk mensupport karena setiap orang belum tentu punya kesempatan. Nah, jadi saya berharap dari siapapun pihaknya, mari kita sukseskan di pertanian karena negara kita ini adalah negara yang bisa dikembangkan. Namun tinggal dari masalah kita penggunaan masalah itu yang harus kita bagi ataupun kita support. Ya Pak, mungkin yang terakhir closing statement dari Bapak tentang pertanian untuk seluruh petani yang ada di Indonesia. Coba ke kamera Pak. Oke, untuk teman-teman petani jangan khawatir karena dunia pertanian adalah dunia yang cukup terbuka lebar. Singkatnya, lahan akan semakin sempit, sedangkan kebutuhan semakin banyak. Untuk itu, mari kita bertani dan bertani dengan cerdas. Bagi para petani jangan sungkan untuk bertani karena petani yang sukses perusahaan benang merah akan maju dan karena petani adalah pejuang ekonomi yang agung negara Indonesia. Jangan malu untuk menjadi petani. Hidup petani. Terima kasih Pak Pajar. Sama-sama.